Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Matematika Minat untuk kelas 10. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, masih mengenai vektor di ruang dimensi 3 ya. Kalau sebelumnya itu kan masih dasar mengenai vektor di ruang dimensi 3 ya. Kalau untuk pembahasan ini, kita akan membahas apa sih, Bu? Oke, kita akan membahas operasi vektor di ruang dimensi 3 ya. Nah, operasi vektor pada ruang dimensi 3 ini sama halnya dengan operasi pada vektor di ruang dimensi 2, yakni ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, ada perkalian vektor dengan skalar ya. Nah, secara geometri, penjumlahan vektor di ruang dimensi 3 dapat diperoleh dengan menggunakan metode segitiga seperti yang diterapkan di ruang dimensi 2. Jadi sama aja ya. Untuk penjumlahan itu ketika kita menyelesaikan ruang dimensi 2 sama ruang dimensi 3 pun seperti itu gitu. Maksudnya gimana? Ya tetap di sini ada dengan metode segitiganya. Jadi nanti ada kalau vektor jika dijumlahkan dan misal seperti ini ya. Misal saya punya vektor A ditambah vektor B. Nah, vektor arah vektor A-nya itu misal ke sini. Arah vektor B-nya itu misal ke sini ya. Maka penjumlahan dari atau resultan dari vektor A ditambah B-nya berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, ini berarti dia dari pangkal ke ujung. Nah, dari ujung dia mengikuti lagi ya, dari kepalanya dia mengikuti lagi seperti itu. Nah, dalam ruang dimensi 3 pun sama halnya seperti itu. Kita misal langsung ke contoh soal aja. Di sini ada sebuah balok. Baloknya itu adalah A, B, C, O, kemudian ada E, F, G, H. Ya, buktikan bahwa vektor BC, saya ganti dulu nih, vektor BC ditambah vektor OC ditambah vektor CG sama dengan vektor AG. Oke, kita coba jawab nih, vektor BC ya, ditambah vektor OC ditambah vektor CG itu harus sama dengan vektor AG ya. Kita coba buktikan. Hati-hati ya di sini. Ketika kita ingin membuktikan, kita nggak semena-mena langsung menjumlahkan seperti halnya dalam ruang dimensi 2. Ini kita tahu bahwa di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sementara pada ruang dimensi 2 itu hanya ada sumbu X dan sumbu Y saja. Jadi, ada perbedaan sedikit terkait dengan nanti bagaimana pembuktian yang akan kita cari ya. Oke nih, kan tadi harus mengikuti si ekor katanya gitu kan. Berarti saya punya vektor BC. BC itu vektornya ada di sini kan. Ya, BC ada di sini. Ditambah dengan vektor OC. OC dari sini ke sini. Nah, ini kan dia harus mengikuti arah dari si kepalanya ini atau dari ujungnya ini. Berarti yang harus kita pindahkan yang mana nih? Yang kalau misalkan ini yang dipindahkan kan nanti tetap aja dia nggak dari kepala. Berarti yang kita pindahkan BC ke AO gitu ya. Berarti BC ini dia menjadi AO ditambah OC ditambah CG sama dengan AG ya, vektor AG. Nah, kita lihat di sini. Vektor AO ditambah vektor OC berarti kan di sini nih ya. Ada resultannya di sini dia atau penjumlahan vektornya dia ada di sini nih. Ya. AO ditambah OC sama dengan apa? Jadi AC ya. Di sini adalah vektor AC ditambah vektor CG ini harus sama dengan vektor AG gitu. Kalau misalkan dilihat secara tersirat ya di sini kan ada O dengan O, dia berhimpit ya. Nah, maka yang kita ambil itu kalau berhimpit ya dari pangkal ke ujungnya atau disebut dengan AC ya.
Kalau kita lihat di sini ada vektor AC ditambah vektor CG. AC ditambah vektor CG. Nih, gitu kan. Nah, berarti hasilnya dia ada di mana? Ya. Berarti kita boleh dong melihat dengan jalan pintas ke sini nih, ya. Atau kan gini kita satukan nih, berarti resultannya itu ada di sini, ya. Kalau dijumlahkan, maka hasilnya adalah vektor apa? Hasilnya adalah vektor AG, gitu ya. Vektor AG. Maka ini ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Seperti tadi, kalau misal dilihat di sini berhimpit, ya udah berarti yang di bawah pangkal dan ujung berarti vektor AG. Intinya gitu ya, teman-teman. Semoga ini kalian paham ya di sini untuk pengertian dari penjumlahan vektor secara geometri ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dipahami oleh kalian semua ya. Kita akan melanjutkan masih mengenai penjumlahan vektor. Kalau tadi secara geometri, kalau ini secara aljabar ya. Untuk secara aljabarnya sebenarnya sama saja dengan vektor di ruang dimensi 2 ya. Hanya bedanya di sini ditambahkan dengan komponen K ya. Jadi kalau dimensi 2 kan itu hanya ada I dan J, kalau dimensi 3 itu ada I, J, dan K. Oke, kita coba selesaikan saja. Untuk yang pertama adalah vektor A ditambah vektor B, berarti ini tinggal kita jumlahkan aja. Secara ini kan langsung aja nih, 2 ditambah 2 ditambah negatif 3, kemudian negatif 1 ditambah 4. Berapa nih hasilnya? 5, negatif 1, dan dan 3. 5, negatif 1, dan 3. Kemudian yang nomor 2, ini kita jawab, maksudnya ini adalah vektor A. Vektor A-nya itu sama dengan 2I tambah J tambah 4K, 3I. Nah, ini kita kelompokkan. Ya, dikelompokkan nih. Berarti I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti 2 dan 3. 2 ditambah 3I ini. Kemudian ditambah dengan ini, maksudnya pakai topi ya. Saya ini belum diedit, lupa. Jadi ini harusnya pakai topi. Nanti pun ke bawahnya pakai topi biar seragam seperti yang sudah-sudah. Berarti sekarang J1 ditambah negatif 5J, kemudian ditambah, nggak usah pakai kurung lagi ya. 4 ditambah 1K gitu ya. Berarti 5I dikurang 4J ditambah 5K. Hasilnya ini ya. Oke, mungkin teman-teman pasti paham ya kalau secara aljabarnya, karena gampang tinggal menjumlahkan saja. Sehingga ini penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B itu adalah 5I dikurang 4J ditambah 5K. Gitu. Oke, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Kita lanjut ke pengurangan vektor ya, teman-teman. Di sini hasil pengurangan dua vektor, vektor A dikurang vektor B, dapat ditulis menjadi vektor A ditambah vektor negatif B. Seperti halnya vektor di ruang dimensi 2 juga seperti ini ya. Jadi ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Operasinya bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Akan tetapi, untuk vektor B itu sendiri dia berlawanan arahnya ya. Vektor negatif B memiliki besar yang sama dengan vektor B. Jadi, kalau besarnya sama, hanya arah yang berlawanan. Oke, misal di sini saya punya contoh. Ada balok di sini ABCO, kemudian EFGH ya. Nah, buktikan bahwa vektor OA dikurang vektor OC ditambah vektor OH sama dengan vektor CE ya. Kita lihat di sini. Di sini kan berarti vektor OA dikurang vektor OC ditambah vektor OH ya, sama dengan vektor CE. Nah, di sini yang negatif itu vektor OC. Berarti negatif vektor OC kita ubah dulu nih ya.
vektor OA ditambah negatif vektor OC ditambah vektor OH sama dengan vektor CE. Nah, negatif vektor OC ini kita ubah. Kan kalau berubah nih dari pangkal nih ke ujung. Ini adalah OC. Berarti lawannya gimana? Ya berarti dibalik. Dia kalau misalkan ingin positif ya berarti vektor CO gitu. Ini kan kalau misalnya pangkalnya ada di sini, berarti dia berlawanan ya. Berarti tandanya pun berlawanan gitu. Oke, setelah ini berarti kita tinggal tulis aja dulu vektor OA ditambah vektor CO ditambah vektor OH sama dengan vektor CE. Jadi ini harus terbukti nih, harus terbukti sama dengan vektor CE. Sama dengan CE ya, sama dengan vektor CE sama dengan vektor CE ya. Coba kita lihat di sini ada OA, ada CO. OA kan ke sini nih. CO kan ke sini nih, ya. Karena di sini harus dimulai dari OA, ya. Berarti kita lihat OA ini nanti agar pangkal dari vektor CO-nya itu mengikuti si A. Berarti OA ini kita ubah menjadi apa? Menjadi CB ya. OA kita akan ubah menjadi CB ya. Nah, OA kita ubah menjadi CB. OA CB ya, berarti di sini. Nggak rapih gambarnya. OA menjadi CB ya. CB. Nah, tadi kan ini CO ya, CO. CO ini agar mengikuti si kepala ini atau mengikuti ujungnya, berarti kita ubah aja menjadi BA ya, menjadi BA. Nah, berarti CO kita ubah menjadi BA ya. Ditambah BA sama ditambah OH sama dengan CE ya. CB ditambah BA. CB tambah BA berarti hasilnya mana? CA ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ini kan B dengan B berhimpit. Berarti dari pangkal ke ujung hasilnya adalah vektor CA ya. Vektor CA ditambah dengan vektor OH sama dengan, ini harus sama dengan vektor CE. Kita lihat sekarang, vektor CA ditambah vektor OH. Vektor CA ditambah vektor OH. Lah, OH ada di sini. Berarti bagaimana nih? Kita harus ubah vektor OH menjadi vektor AE ya. Vektor OH menjadi vektor AE. OH menjadi vektor AE ya. Berarti CA ditambah AE sama dengan CE. Oke, CA ditambah AE hasilnya mana? Ya hasilnya adalah ini kan. Nah, CE hasilnya adalah CE. Berarti apakah ini terbukti? Terbukti ya teman-teman. Nah, berarti ketika misal di sini vektor OA dikurang vektor OC ditambah vektor OH, apakah sama dengan vektor CE? Iya, betul. Dia hasilnya adalah vektor CE ya, gitu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang sudah saya sampaikan. Jadi, sekarang kita akan beralih ke pengurangan vektor secara aljabar. Untuk penulisannya sama seperti yang tadi pengurangan vektor, hanya bedanya kalau tadi penjumlahan dijumlahkan, kalau ini dikurang ya. Berarti kita langsung aja nih selesaikan. Sama dengan 8 dikurang 6, 6 dikurang 8, 7 dikurang 2. Gampang ya. Ini mah kayaknya anak SD juga bisa. Iya kan? 2 negatif 2 dan 5. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2. Berarti kan kita kelompokkan nih I dengan I. Berarti 2 dikurang, kan pengurangan vektor. 2 dikurang 3I ya.
ininya mah ditambah dulu tetap. Kemudian 1 dikurang 5J. Kemudian yang ini 4 dikurang 1K gitu ya. Nih hati-hati, ini sebenarnya saya juga salah nulis lagi. Jadi mohon dimaklum ya. Vektor A dikurang vektor B. Nah, maka di sini untuk vektor A dikurang vektor B sama dengan negatif I, kemudian ini negatif 4J, gitu kan. Kemudian ini ditambah 3K, ya. Ini kan dikurangi lagi ya. 1 dikurang negatif 5, ya berarti 6 ya. Ditambah 6J, negatif I ditambah 6J ditambah 3K ya. Itu secara aljabarnya. Oke. Kita lanjut ke perkalian vektor dengan skalar. Nah, untuk perkalian vektor dengan skalar, ini sama halnya dengan vektor ruang dimensi 2 ya. Maksudnya dalam ini, coba lihat yang sudah saya tampilkan ya, ini A ke B itu 2. Maksudnya ini kita bisa perpanjang ini sampai C, kemudian ini ada D, kemudian ini ada E. Dan tiap jaraknya ini 2, 2, 2, 2 gitu kan. Atau ya kalau misalkan mau lihat dari sini, boleh itu hanya ilustrasi jika diperpanjang saja gitu. Karena di sini titik awalnya berada di A ya. Nah, kalau misalkan saya punya vektor AE, ini kan misal saya punya vektor AE nih. Jaraknya kan 8 katanya gitu. Berarti kalau saya tanya AB nih, AE ini ya. AB ini berapa kalinya dari AE? Coba kita lihat. Ya. Berarti kan AB itu 2. Berarti AB itu adalah 4 kalinya dari si AE ya. Berarti AE sama dengan 4 AB. Jadi AE. Jadi AB-nya ada 4 kali gitu ya. Kemudian sekarang kalau misalkan saya tanyanya itu adalah vektor AC nih. AC sama dengan AE. Vektor AE ini ya, vektor AE ini berapa kalinya vektor AC? AC kan 4 ya. Ini 8. Berarti dia adalah setengah dari AE. AC adalah setengah dari AE ya. Itu. Kalau yang saya tanyakan juga di sini AC, di sini AE ya. Nah, AC ini berapa kalinya AE sih? AC kan tadi berapa? AC itu kan 4, AE itu 8, berarti ini adalah 2 AC. Jadi 2 AC itu sama dengan AE ya. Yang terakhir deh ada AB kemudian AD, vektor AD. Nah, di sini AB ada AD, AB itu 2, AD itu 6. Nah, berarti AB ini berapa kalinya AD? Ya, 3 kali 2 sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan vektor skalar ya. Yang 4 ini, setengah ini, 2 ini, 3 ini itu adalah vektor skalar. Kita sekarang akan berlanjut ke contoh soal aja. Contoh soal 1. Jika vektor A itu negatif 6, 3, negatif 12, tentukanlah 2 vektor A dikurang 3 vektor A dan 1/3 vektor A. Oke, sekarang ada vektor A. A-nya itu adalah negatif 6, 3, negatif 12. Ya. Maka, ketika misal saya tanyanya itu adalah vektor 2A, ya udah berarti 2 dikali negatif 6, 3, negatif 12. Negatif 12, ya kan? 2 kali negatif 6, 6. 2 kali 3, 6. 2 kali negatif 12, negatif 24. Ini untuk vektor 2A-nya. Kemudian, sekarang negatif 3 vektor A.
Untuk negatif 3 vektor A berarti negatif 3 dikali negatif 6, 3 negatif 12. 18 negatif 9, kemudian 36 ya. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir itu yang ditanya 1/3 vektor A. Berarti 1/3 dari negatif 6, 3 negatif 12. Maka hasilnya adalah negatif 2, kemudian 1, kemudian negatif 4. Ya, gitu. Oke. Semoga teman-teman paham ya untuk soal ini. Insya Allah menurut saya ini tidak terlalu rumit. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 2, diketahui C sama dengan 2I ditambah 6J dikurang 10K dan D 4I dikurang 5J tambah 6K dan C A ditambah 2B, maka panjang vektor B. Oke, kalau misalkan yang ditanya ini bagaimana penyelesaiannya? Kita harus tahu dulu nih vektor C-nya. A ditambah 2B ya. Berarti vektor C sama dengan, maksudnya ini A, ini B ya. Vektor A-nya itu adalah 2I ditambah 6J dikurang 10K. Ditambah dengan 2 dikali 4I dikurang 5J ditambah 6K. Ya. Nah, kita kalikan dulu yang ini. Berarti vektor C sama dengan 2I ditambah 6J dikurang 10K ditambah 8I dikurang 10J ditambah 12K. Maaf nih teman-teman. Ini suaranya udah mulai hilang juga dan tulisannya udah mulai jelek. Saya udah bikin video kelas 11 juga, jadi alhamdulillah terkuras energinya. Vektor C sama dengan I dengan I. Berapa nih? Ini kenapa pakai kurung ya? 10I ya. 10I, kemudian negatif 4J, kemudian 2K. Nah, ini kita sudah punya komponennya. Ya udah, berarti kita tinggal mencari panjang vektor. 10 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi berapa? 100 ditambah 16 ditambah 4. Berarti 120. 120 itu 4 dikali 30 atau 2 akar 30. Ya. Jadi panjang vektor C-nya adalah 2 akar 30. Next nih nomor yang terakhir ya. Diketahui koordinat titik A 351, B 457, C 454. Jika 3AB dikurang CD sama dengan 2BD, tentukanlah koordinat titik B. Oke, kita harus mengetahui dulu 3 vektor AB dikurang vektor CD sama dengan 2 vektor BD. Oke, dalam komponen AB, dalam komponen CD dan BD yang telah kita pelajari, masih ingat nggak dalam vektor ruang dimensi 2? Kalau ada vektor AB, berarti ini adalah vektor B dikurang vektor A. Gitu kan? Ya. Nah, kemudian ini vektor D dikurang vektor C. Sama dengan 2 vektor D dikurang vektor B. Gitu kan? Maka ini kita kalikan pelangi ya. 3 kali B, 3 kali A. Ya. Negatif kali D, negatif kali C. 2 kali D, 2 kali negatif B. Berarti 3 vektor B dikurang 3 vektor A dikurang vektor D ditambah vektor C sama dengan 2 vektor D dikurang 2 vektor B. Gitu ya. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Ini kan ada B 3B, 3 vektor B ditambah 2 vektor B gitu kan. Negatif 3 vektor A sendirian, ini udah. Kemudian yang D di belakang aja ditambah vektor C sama dengan 2 vektor D. Kalau misalkan mau ditulis yang A dulu boleh.
negatif 3 vektor A, ditambah 5 vektor B, ditambah vektor C, sama dengan 2 vektor D. D-nya kan ini, berarti ditambah vektor D ya. Ini kan pindah ke sini. Berarti jadi 3 vektor D ya. Nah, setelah ini, ya udah kita substitusi aja nih. Berarti negatif 3 vektor A. Negatif 3 vektor A itu adalah negatif 3 dikali 3, 5, 1. Ya. Kemudian, nggak usah pakai kurung deh. Kemudian di sini ditambah dengan 5 dikali B-nya berapa? 4, 5, 7. Ya. Kemudian, berapa ditambah vektor C-nya 4, 5, 4. Sama dengan 3 vektor D. Nah, negatif 9, negatif 15, negatif 3. Ya. Ditambah 20, 25, 35. Ditambah 4, 5, 4. Sama dengan 3 vektor D. 3D sama dengan 24 dikurang 9, berarti 15 ya. 15. 30 dikurang 15, 15. 39 dikurang 3, berarti 36. Gitu. Karena di sini 3D, berarti ya udah ini bagi 3, atau di sini 1/3 dikali 15. Saya tulis di sini aja ya. 1/3. Tapi nanti nggak rapi jadinya. Gimana nih? Saya kecilin aja. 15, 15, dan berapa tadi? 36 ya, sama dengan 3 vektor D. Maka 1/3 dari 15, 15, 36 sama dengan vektor D. Berarti vektor D-nya berapa? Ya, vektor D-nya adalah 5, 5, kemudian 12. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa koordinat titik D itu adalah 5,5,12 gitu ya teman-teman. Oke guys, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan untuk operasi pada vektor di ruang dimensi 3. Sebenarnya untuk ini BADC yang ini yang kita selesaikan di bawah bisa pakai yang kecil ya, maksud huruf kecil gitu. Tapi di sini saya terlanjur menggunakan yang biasanya sih, misal B-nya berarti vektor B, kemudian ini untuk A-nya vektor A gitu kan. Nah, tapi di sini saya pakainya huruf besar gitu. Nggak apa-apa sih, sama aja ya. Yang penting intinya sama aja, kita akan mencari koordinat titik D yang ditanyakan ya. Mungkin terima kasih untuk partisipasi dari kalian yang telah melihat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila memang ada kesalahan dalam perhitungan ataupun dalam penulisan, karena saya pun manusia biasa ya. Terima kasih. Semoga untuk PAT-nya berjalan lancar dan semangat untuk belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.